ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Makasih ya bicara yang saya hormati dan kasih kursi majelis dan majelis. Sebelum itu saya berkirim salam pada ibunya usaha rekan fakulti kita salam satu Malaysia. Dan yang kedua saya ucapkan tahniah pada pejuang Alibratan Bahasa Solo. So pernah dapat membuat satu program macam ini. Insyaallah program ini akan diberkati Allah SWT. Sehingga satu ketika sahabat kita, ya Rasulullah, adakah taman-taman surga di dunia ini? Sahabat bertanya kepada saya. Kata Rasulullah, yes, ada. Di mana ada majelis-majelis ilmu membesarkan Allah, itulah taman-taman surga. Tapi jarang sekali orang kepingin taman-taman surga, because banyak halangan, cabaran, rintangan yang bisa menggamit, membuka, menarik supaya kita tak dapat datang di masjid, majelis ilmu. Seperti ini yang saya berdiri, kalau kita tua, tinggal sedikit. Insyaallah dalam ruang yang sekian ini kita akan bukan mengajar ya, discussion, berpesah-pesah saja. Yang ketiga juga saya ucapkan ribuan terima kasih karena menurut saya yang saya tak terpikir saya dijemput, tapi memang sudah lama saya pikir saya mau datang di UMS, tapi dalam bentuk apa tak tahu, abstrak dalam bentuk sekarang ini insyaallah. Dan kalau saya jadi tutor sudah tak dapat, paling-paling tutor di UMS tak dapat di sini. Okay? Yang keempat, saya berterima kasih juga kepada pelajar yang hadir pada hari ini. Karena saya dipahamkan sekarang ini tengah belajar exam, peperiksaan bilang orang putih. Okay? Jadi saya doakan, so jangan kacau. UF are thinking masuk dalam ini pelajaran belajar. Okay? Ilmu, oke? Jangan kasih campuran dulu. Nanti bangun. Masuk lagi satu program cinta. Jadi ini program tiga. Saya balik ke tajuk cinta. Cinta, kasih, sayang, cinta, betul lah. Kan? Kalau ada kasih adalah cinta. Kalau ada cinta adalah sayang. Kalau tiada kasih, kasihan jantung. Tak timbul cinta. Tak jangan ayo try. Tapi kalau bilang kasihan, lama-lama dia sayang lah tuh. Jelasan gitu. Kenapa cinta lah? Kalau dia lalu sudah bercinta apa tak terjadi, lalu dia bunuh diri. Mengapa? So, cintanya sudah dia korbankan. Sepatutnya cinta yang sebenar dikorbankannya kepada yang menciptakan dirinya. Seperti ada satu pelajar MS. Kemudian saya baca, yang paling dia cinta dia kata hanya Allah dan Rasul. Betul lah dia lulus. Betul lah. Kadang-kadang kita bicara. Ada juga orang beritahu cintanya pada diri sendirinya. Saya bawakan satu kisah ya. Ada seorang wanita Prancis namanya Lady.
Siti Lady. Siti Nur, bukan ya? Siti Lady. Dia ini pernah bercinta dengan seorang lelaki orang Sabah. Bercinta, sudah kawin dia cerai. Dia cinta lagi, kawin lagi, cerai, kawin cerai, sampai 99 dia tak dapat mencari kebahagiaan cinta yang hakiki. Kesian kan, cowok 99 sudah ya Allah, Masya Allah, masih dia mencari di manakah cintaku yang sebenar. Lalu dia lari di hutan. Kamu kan ya, nanti kita bersuara. Lari dia di hutan, tiba-tiba dia tertidur di pokok kayu yang besar, pokok kayu orang. Tengah malam dia sudah sedar, dia sudah di atas kayu. Ketika bulan mengembang, adalah suara-suara. Oh. Lalu dia pejamkan mata, dia pejam. Lalu dihuluk lagi. Lalu hari demi hari berjalan, mereka kawin. Singkat cerita, karena cintanya sudah mendalam, sehingga dua dapat anak di atas kayu. Saat perempuan ikut sebelah mama, yang anak laki sebelah bapak. Sudah besar anak dia orang turun, dia orang jalan balik ke kampung. Tahu siapa dia kawin itu? Dia kawin dengan orang hutan. Kawin orang hutan. Ditanya, apa pandangan Tuhan? Suami katakan, ya saya merasa bahagia, bilang. Kami sudah dapat 2 orang anak. Kami bisa, macam mana ini bahagia? Sebab orang tiada lagi suka sama laki saya ini. Mukanya macam muka orang hutan. Jadi saya sudah bahagia, sebab saya hanya milik dia semata-mata. Cinta dari korbannya. Allah. Saya tinggalkan itu. Paling kuat cinta itu. Suka sayang cinta sama ya. Suka sayang cinta, dia tetap satu. Cuma gimana kita simpan? Oke. Balik kita pada Allah. Nabi beritahu, sahabat tanya Nabi, ya Rasulullah, apakah yang Allah paling suka, paling sayang, paling cinta? Allah pun ada juga dia suka. Bukan saja kita pada bersuka-suka, bukan saja kita pada bersuka-suka, Allah pun pada suka. Ya Rasulullah, apakah yang Allah paling suka, paling sayang, paling cinta? Allahu Akbar. Rasulullah jawab, Allah suka ada 3 perkara. You putus dia di 3 perkara itu. Boleh? Boleh ya Sitiku sayang? Putus dia 3 perkara ini. Ini yang Allah suka, very best. You all kehidupan ke dunia dan dia. Yang pertama kata Rasulullah yang Allah suka, as-salatu fi waqtiha, sembahyang pada waktunya. Allah. Mengapa Allah suka sembahyangnya? Pertemuan kita dengan Allah, merayu kita dengan Allah, permasalahan kita. Hari ini coba kita lihat, kita buat statistik. Yudi University buat statistik. Dalam satu kampung berapa orang keluarga yang sembahyang? Kurang cintanya kepada Allah. Kita pada syarat buat krisis bab agama sembahyang. Yang Allah suka, saya ulang, as-salat fi waqtiha, sembahyang. Yang kedua, kata Nabi yang Allah suka, sayang, cinta, birrul ihsani walidayni, berbakti pada ibu dan ayah. Berbakti pada ibu dan ayah. So kalau dia sudah meninggal macam mana? Kirimkan doa, kirimkan sedekah. Dia masih hidup, masih kita boleh kirimkan doa. Kalau dia masih hidup, ya Allah, aku hadiahkan Fatihah ini untuk ibu saya, untuk ayah saya. Boleh. Boleh tak?
Ini kalau kita masa kita bujang-bujang, kita sayang ibu ayah kita. Loh, kita sudah kawin kok, sayangnya sudah berpindah pada orang lain. Berang macam si tanggal. Si tanggal berapa sayang kasihnya pada ibunya, dan ibunya sayang padanya. Lalu dia kawin, lalu dia lama ditinggalkan oleh ibunya. Surga di bawah telapak kaki ibunya. Coba nak kita dapat surga berbakti. Kayak kedua, yang Allah suka berbakti pada ibu dan ayah. Yang ketiga, al-jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. So dalam dunia berjihad ini, menurut Yusuf Al-Qaradawi hanya dua tempat jihad, Palestina dan di Irak. Ulama-ulama sufi, ulama-ulama tasawuf, orang-orang alim kita tahu maksud jihad ini bukan saja kita melawan musuh, Pak. Jihad mengeluarkan kita dari belenggu kemiskinan, kedaifan, kefafaan, ketidakpandaian kepada yang pandai. Itu juga jihad. Itu jihad. Kita bukan hanya satu kita melawan musuh, tidak, tapi dia banyak yang kita bekerja. Jadi pelajar sekalian, coba kita hayat ini Allah suka. Sembahyang, sudah kita tanya, berapa sembahyang sudah kita tinggalkan. Ingat, kejayaan kita ini sejauh mana kita dapat mentaati Allah dan Rasul. Itu kejayaan jin dan manusia. Sejauh mana kita dapat mentaati Allah dan Rasul. Kejayaan yang ini kita bawa supaya jangan dia mengganggu gugat. Katakan kau seorang dokter yang bertakwa, never mind, you go on. Seorang engineer yang bertakwa, seorang dokter gigi yang bertakwa, dokter hewan, dokter yang bertakwa. Tidak apa, kita kejar di dunia ini. Allah Akbar. Ini dunia yang kita kejar. You pelajar di sini, kamu kejar, kamu rebut di peluang. Sebab besok mungkin untuk orang lain, dan lusa mungkin untuk orang lain. Cinta Allah, cinta ini satu, bayang. Dua, berbakti belayang. Ketiga, ya, dekat sini. Jadi supaya aku dengar. Jangan malu-malu. Kita ini kan tidak selalu dapat jumpa, kan? You punya masa, ambillah masa yang betul. Bilang Nabi Isa, apa yang berlaku pada ketika itu kau ambillah, sebab besok mungkin bukan untuk kau. Oke. Yang kedua, suatu ketika Nabi ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, apa pula yang kau suka? Kalau saya suka, Ustaz, apa yang kau suka? Saya suka nasi lemak, nasi goreng. Apa yang kau sayang? Handphone, handset. Apa lagi? Oke. Ya Rasulullah, apa yang kau suka? Rasulullah suka, yang pertama aku suka di dunia ini sejuk mata bila sembahyang. Dia sembahyang betul-betul kasih Allahu Akbar, betul-betul dia menghayati Bismillahirrahmanirrahim, hatinya dengan nama Allah Maha Pengasih Penyayang. Sampai ihdinas shiratal mustaqim, ya Allah tunjuki kami jalan lurus. Ini kita ihdinas shiratal mustaqim. Dia ingat lagi apalah. Besok periksaan matematika apa subjek biologis, materi lagi. Allah. Ini Allah Nabi suka sembahyang, sujud mata sembahyang. Dia menganggap matanya sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan yang kau murkai, bukan jalan mereka yang tersesat. Allah. Oke, pertama Nabi suka
sembahyang, sujud. Yang kedua, wangi-wangian. Ini wangi-wangi. Ada bukan wangi tak? Dah mau kelitiak kan tu? Allahu Akbar. Mau kelitiak loh. Tamai lah. Ada balik tak? Tak, kan? Pakailah wangi sikit, kan? Wangi-wangi semua. Perempuan datang wangi. Ayah. Ini Nabi suka, malaikat suka. Yang ketiga, Nabi suka wanita. Pada ketika itu zaman jahiliyah wanita dibunuh hidup-hidup. Dipertarungkan kalau ada perempuan mari. Pasang dibelah. Pada ketika itu wanita hanya 3 tempat saja. Sumur, bilik tidur, dapur. Nabi datang diangkatnya diperjuangkannya wanita sebagai ibu, yang tangan ibu yang menggoyang hayunan boleh menggegarkan dunia. Jadi jangan jahat sama kaum perempuan, kasihani mereka. Nabi kasihan pada perempuan. Kesian. Satu ketika Nabi sembahyang. Bila Nabi sembahyang, diubah oleh wanita. Ada baca sejarah kan? Duri, segala tai apa semua diubahnya. Nabi pun jalan. Lepas itu satu ketika dia ada lagi mengumbar. Nabi begitu. Ya, sudah orang mengumbar ini, kan? Asaratul nabo letai degang. Salah. Nah, oh tak apa. Maksudnya, tiada sudah orang mengumbar karena sudah mati. Asaratul nabo letai degang. Nah itu dia naik didapati wanita yang tukang ngumban najis, tukang ngumban segala macam-macam itu, duri itu sakit. Lalu Nabi ambil air, dibacakannya doa. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah syafi'i, bismillah kafi, bismillah afi. Rasulullah bagi minum saya. Yes. Please, you drink, you know. Koranglah. Ya baik. Dibilang kalau beginilah akhlak Nabi, orang jahat pun pada dia tetap sayang bilang aku masuk Islam. Sempat dia sembahyang subuh. Lepas isya dia masuk Islam. Sempat sembahyang subuh, lepas itu dia meninggal. Sahabat ya Rasulullah, pian kan dendo yang dibilang. Macam mana ini perempuan? Ada orang surga. Nabi beritahu dia adalah penghuni surga. Itu baru sekali dia sembahyang. Macam mana kalau kamu everyday hari-hari sembahyang? Allah masuk. Untung kamu. Ada orang yang lagi tak sembahyang. Syukurlah kamu sembahyang. Allah jadikan kamu sembahyang berkat usaha kamu. Ya, jadi Nabi suka. Pertama sembahyang, kedua membela wanita. Allah Akbar, kalau kita baca surat kabar, masya Allah kesian. Wanita diputung-putung. Aduh, Pak, kesian. Buang anaknya di dalam longkang. Aduh. Masya Allah. Sini tiada. Selamat. Anaknya dibuang di dalam tong sampah. Besok di akhirat dia akan ditanya. Bermarah ya. Salah kawin dia lah. Daripada buat dua. Tapi itu pelajar jangan lu kawin. Dah sekolah dulu betul-betul, dapat kerja, beli kereta, buat rumah, tolong ibu, tolong ayah, yuk kawinlah. You boleh jumpa pada saya. Terkait dengan saya kasih nikah. Saya boleh kasih nikah. Ada tahu dia? Ini bapak ada tahu dia? Itu dia tahu dia. Oke. Jadi itu pelajar. Oke. Yang seterusnya ditanya lagi,
Jibril. Yang besar-besar kitab ya. Nabi Muhammad selesai, Allah selesai, Jibril. Jibril tak? Ya Jibril, apakah yang kau suka, yang kau cinta, kau sayang di dunia ini? Oh, Jibril. Jibril beritahu, yang saya suka yaitu menolong, membantu orang miskin yang beribadat, bertakwa. Orang miskin tapi dia bertakwa. Yang kedua, dia suka menolong orang yang tersesat. Susah. Yang ketiga saya lupa. Yang ketiga. Okay. Jadi setelah pertanyaan Allah, Rasul Jibril ini, kita akan proses bahwa cinta, kasih, sayang ini kita jangan bilang orang salah letak. Kita letak, kurang kali beritahu di tangan. Jangan letak di hati ya, boleh? Sebab kalau kamu letak di hati, misalnya kamu terlalu sayang pada agregat, kamu mau pula 4, kamu punya CGPA, mau juga 4, tak terlaksana, kamu simpan di hati, merana, akhirnya kamu bunuh diri. Kamu sudah bercinta, merana, bunuh diri, hati-hati. Jadi cinta segala-gala dunia ini jangan simpan di hati, simpan di tangan. Orang tahu. So, satu ketika Jibril datang pada Nabi. Jibril datang pada Nabi. Dia beritahu, ya Rasulullah, kau sayanglah, kau cintalah, kau sukalah siapa yang kau sayang. Tapi ingat, satu masa kau berpisah dengannya. Jadi kita memang sayang ibu kita, sayang ayah kita, sayang guru kita. Tapi satu masa kita akan berpisah dengannya. Ya, kita memang sayang. Siapa tak sayang ibu, tak sayang ayah, kan? Tapi satu masa kita akan berpisah. Disayang kepada makhluk maksudnya ada limit. Kasih sayang cinta kepada makhluk ada kepada Allah tiada. Dijaga. Kita sekolah dunia ini selepas profesor habis, caca masters, PhD, profesor habis, kan? Pincin. Tapi agama ini semakin kau jauh mendalami, semakin kau dekat kepada Allah. Semakin kau bertakwa, semakin kau dikasihi oleh Allah. Semakin kau warak kuat kepada Allah, semakin Allah akan tolong. Dia tolong Allah. In tansurullah yansurkum. Jika engkau tolong agama Allah, wa yusabbit aqdamakum, Allah akan tolong dan teguhkan kedudukanmu. Maknanya tolong Allah ini kita buat apa yang Allah suruh. Kita buat apa yang Allah suruh. Jangan pula kita buat yang Allah larang, kita tinggalkan yang Dia suruh. Allah. Habis belajar, periksa lupa semua, sembahyang. Habis sembahyang, bangun tengah malam, sembahyang hajat. Sembahyang hajat, ya Allah, tolonglah supaya aku cemerlang, supaya aku mudah menjawab. Allah lebih dekat dari sini. Dia dengar kita punya keluhan, tapi kita tak dengar. Kalau kita dengar dia kedut kita begitu, siapa ni? Tak gitu. Berat. Nabi bertanya, Nabi beritahu, jika Allah beritahu dari hadis kursi, ya Rasulullah, ya Muhammad, jika umat bertanya tentang aku, beritahu aku lebih dekat dari beliau. Maksudnya Allah lebih dekat pada kita. Kalau ini kita rasa, masuk sedikit iman, sedikit iman ayan, seterap dengan para malaikat. Iman ayan maksudnya kita terasa Allah lihat kita, walaupun kita tak dapat melihat Allah. Baik, kita apply. Kita terasa Allah melihat kita.
Kalau ini ada pada kita, selamat. Oh kita terjebak, kata Allah. Oh kita mencuri kasut kawan, Allah nampak. Kalau dia selamat, kalau kita mencuri, kalau dia kawan, Allah nampak. Boleh tak? Kalau terasa Allah nampak, habis terasa kan? Peringkat kita sentiasa diawasi Allah. Di sini selamat dia adalah kita pergi di sebelah, di negara-negara besar, mana-mana university, macam-macam kita. Yang pertama banyak kita jumpa membuang bayi. Kesian kan? Aduh kesian. Sudah terlanjur cintanya, sudah terlanjur berkasih. Saya bawakan satu kisah. Kita bercinta juga, berkasih juga. Tapi ada had, saya bilang ada had. Contoh saya bawa satu kisah. Satu orang pemuda bercinta dengan siapa namanya? Siti Nur apa itu, lupa saya. Kayak begini ya. Dia bercinta. Dia bercinta. Siti Nur ini ada rumah satu tempat. Yang laki-laki ini dia lalu ketika itu tengah malam hujan turun, so tiada pilihan, terpaksa yang laki-laki ini, siapa namanya? Bukan ustaz lah, wah tak ustaz. Dia masuk sana, wah dia nampak Allah ada perempuan. So macam mana cara? Dia simpan itu lampu pelita di tengah-tengah mereka tidur. Contoh mereka nak, boleh kau, please. Katalah ini Siti Nurbaida. Ini ialah saya. Lampu di sini. Tidurlah kita bareng sama-sama. Oke. Tengah malam, ketika jam 3 malam subuh, setan datang. Inilah you punya can. Asono can no itu no mangai dia bukan. Inilah kau punya peluang. You have a chance. Nothing choice. You go on the behind. Okay. Lalu, okay. Ya. Yang peluk, ayah. Bilang setan, mana ada orang apa? Mana orang apa? Oke, tak apa. Bilang ke lagi, saya try dulu. Drive. Kalau saya mampu menahan, oke, saya akan kejar. Dia bakar punya tangan. Dia bakar, satu Indonesia dia bakar di api. Aduh, tak tahan. Sampai satu dia bakar, dua dia bakar, tiga dia bakar, empat sampai habis tangan dia. Habis tangan dia bakar. Ramadan sebelum subuh dia bernyanyi. Nah, tidur suka nyanyi. Penyanyi. Ilahi lasdulil firdausi a'lau wala akwa ala narin jahim. Ilahi lasdulil firdausi, ya Allah, aku tak layak di surga Firdaus, ya Allah. Tak layak. Kalau ini aku buat kumpul, aku tak layak. Nah, kita mungkin iman-iman kita, payahlah sana, habis. Masya Allah. Aduh, Masya Allah. Jadi sini tidak, sini selama. Pelajar babai semua, pelajar semua baik. Satu saya, kompong babai semua. Sekolah dulu, pelajar dulu. Oke. Lepas dia nih, ya Allah, ilahi lasdulil firdaus. Ya Allah, aku tidak layak di surga Firdaus. Tapi aku tak mampu menahan api nerakamu. Api neraka di sana, kalau dikeluarkan di dunia sebesar ini, seluruh alam ini terbakar, hangus. Api neraka. Begitu juga dia punya perempuan-perempuan, para bidadari. Sebut bidadari, pulang tangan, ya pulang sikit. Senyum ya.
Para bidadari surga kalau dikeluarkan di dunia ini satu ini sih, semua para jajakan lelaki pengsan, termasuk saya. Pingsan, lawannya itu bidadari, masya Allah, hebat. Jadi jangan khawatir. Sana ada bidadari menunggu di akhirat. Soalnya kita menghadap Allah. Selesai. Cinta, kasih sayang. Kesimpulan, kasih sayang, cinta, kesimpulan pada makhluk ada had. Yes, ada had. Pada Allah tiada had. Semakin kita cinta kepada Allah, semakin kita dekat, semakin Allah kita merasa satu hiburan. Kita tak mengeluh di dunia ini. Ini kita banyak keluh, pasal apa? Allah kita rasa. Dari kecil kita sudah didedah tak cinta pada Allah, tak sayang pada Allah, tak kenal pada Allah. Contoh, kita makan. Nak, siapa bagi kau makan? Bapak, dia bilang. Betul tak? Sepatutnya Allah. Nah, siapa bagi kau duit? Dia jawab, ibu. Sepatutnya Allah melalui ibu. Siapa bagi kau sehat? Doktor dia bilang, Allah. Jadi kita dari kecil sudah ditanam Allah itu macam kita tak nampak. Yang kita nampak ini makhluk. Sedangkan dia ada hal. Masya Allah. Nah kalau kita tak dapat menghargai ini, jadilah macam film ni. Dia berkorban. Dia sanggup kasih buta mata dia. Dia buta matanya sebab dia tak mau melihat dia punya kekasih dengan orang lain. Ada kan yang bilang itu cinta Allah Akbar. Betul lah. Jadi Allah Akbar. Jadi kita cinta kasih yang ini ada hak. Cinta juga. Kita cinta pada buku, ya cinta pada kawan, cinta pada itu, pada ada hak. Berkasih biar sering, bercinta biar rasa. Betul kan? Oke. Cinta kepada Allah tiada hak. Semakin kita takwa kepada Allah semakin. Oke? Kita balik pada perangkap. Kan? Siapa apa tadi? Perangkap cinta. Cinta selesai, kita tinggalkan. Nampak kan kesimpulan tadi kan? Cinta, sayang, kasih makhluk ada hak. Oke? Ada hak. Jangan macam pelajar di kuda. Pelajar di kuda, Raja 6. Dia tinggalkan satu lota. Dia gantung diri. Dia putus cinta. Sial. Putus cinta. Cinta juga. Michael Jackson. Ada lelaki kawannya, dia cinta. Dia ubah dia menjadi lelaki. Kawan perempuan, dia ubah dia menjadi perempuan. Akhirnya dia masuk Islam. Dia banyak supporter Islam dan ditakuti supaya masuk Islam. Dia disuntik. Yang bilang kan, tengah dia buat film di Hong Kong. Hanya cinta. Hampir apa? Ini cobaan. Mana-mana berjuang dalam Islam, ini mereka. Oke? Oke, perangkap siapa memerangkap? Siapa terperangkap? Yang terperangkap mereka yang tak beriman dan tak bertakwa, kompom terperangkap. Dasarkan, ya ayyuhalladzina amanu udkhulul fi-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan inna syaitana lakum aduwwun mubin. Ya ayyuhalladzina amanu hai orang beriman udkhulul fi-silmi kaffah, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, jangan kamu ikut jalan syaitan. Jalan ke syaitan. Kita tak sedar kita ikut. Kita kasih kuning sini, kuning sana.
buka sini, buka sana. Itulah. Kita perempuan buka jinjil, Masya Allah, bukan lagi sini doang, Masya Allah. Bukan lagi. Allahu Akbar. Siapa yang kita goda? Allah, kita astagfirullahaladzim. Masya Allah. Itu jejak langkah. Sini tidak kompom, baik-baik belakang. Nah, baik-baik. Jejak langkah setan. Mudah saja. Yang memerangkap adalah setan. Diperangkap, tapi dia salur pada manusia. Bagi dalam sebatang rokok. Pandai saya, tak pandai. Kemudian kau menisap rokok, akhirnya mengedarkan. Jadi, rumusannya, apa juga bentuk kerja-kerja setan, itulah perangkap. Cara kita tak terperangkap, iman dan takwa. Insya Allah. Berapa ramai sudah terperangkap? Banyak sudah terperangkap. Jadi kita kena hati-hati. Kita kena hati-hati supaya kita jangan terperangkap. Ini cinta ini. Bahaya ini. Kalau sudah kita termasuk dari kurungan sangkarnya itu, tidak kita keluar. Nah, kita rasa semua sudah manis, elok sudah semua. Kita lupa sudah yang satu masalah. Kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kesimpulannya, perangkap cinta ini, cinta tak ada hal. Perangkap inilah yang kerja-kerja setan. Sengaja dia pasang terus. Ada seorang pelajar. Tak saya sebut di mana tempat di universiti. Dia pakai tudung. Bapaknya haji, mamanya haji. Kemudian sini, kali buka tudung dia punya kalung salib. Rupanya dia bercinta dengan seorang pesyarat yang bukan Islam. Terangkap. Dia orang spek mau betul dalam subjek itu kan. Jadi dia itulah itu pesyarat. Dia nolak. Dia macam betul nolak. Udah bercakap kan? Akhirnya dia diperangkap sehingga dia masuk Kristen. Nah, dia dapatkan itu subjek supaya tinggi kan? Saya kira Allah. Sini jangan. Jadi itu saja yang saya dapat sampaikan. Sebenarnya kita boleh bercinta, tapi jangan sampai dikatakan ya. Bilang orang bajau, kalau kau cinta pada bunga-bunga akan lain. Cinta pada makhluknya akan pergi. Tapi kalau kau cinta kepada Allah, dia telah bersama. Apakah kita tidak boleh bercinta dengan manusia? Baik. Kalau kau tak bercinta dengan manusia, mereka telah kematian cintamu dalam hayatmu sebelum kau mati. Tapi jadilah cinta yang boleh membawa kita ke arah kebahagiaan, ke arah kebaikan. Jangan cari cinta yang bisa kita terjun ke dalam lubang neraka. Allah, cinta yang hebat. Sudah. Oke, jadi itu saja. Kalau ada soalan, saya bagi masa. Biar kamu puasatilah, kamu soal lah. Kalau saya tak dapat, saya akan telepon Profesor siapa? Yang motivasi itu. Fadilah kamu saja. Oke, saya buka. Boleh juga di luar cinta. Tanya. Bukan tanya, kita bincang. Nah, tanya aja. Oke.
Apa? Ah. Oh, aduh, Pak. Oh, sorry. Abang acing dulu ya, biar dulu ya. Yes, itu satu seorang yang baik. Kita punya iman, manja. Ada pertama iman, iman talqin, iman ayan, iman hak, iman hakikat. Iman talqin kita tak selamat, ikut-ikut saja. Orang semayang dia semayang, orang minum arak, orang bujudi dia bujudi, betul? Iman ikut-ikutan. Tingkatan 1 dia pakai tudung, tingkatan 2 dia buka tudung. Pernah pengalaman kita sempat mengajar di sekolah menengah pinggan, saya buat kajian di sini, belajar, bulan kita udah, kerja. Tingkatan 1 pakai tudung, tingkatan 2, tingkatan 3 dia sudah buka tudung. Jadi iman talqin, iman ikut-ikutan, iman ayan tinggi sih. Lepas itu iman ayan ini dia terasa Allah lihat dia walaupun dia tak melihat Allah. Maknanya dia sentiasa jarang orang ya, happy dia semangatnya hanya Allah yang dia ini kan? Ini hebat, susah kita dapat. Semua betul, pandangannya betul, lidahnya betul, telinganya betul, semua betul kehidupan dia. Satu ketika Nabi dihidangkan makanan, satu majelis, karena dia punya mulut, tak mau pada yang lain masuk. Bila dibaca doa, Allahumma barik lana fima razaqtana, duduk itu anjing, dia dalam di piring. Itu anjing duduk. Rupanya dia hidangkan anjing. Itu karena dia bahkan mengenai semua betul yang tidak betul Allah. Jadi iman ayan, iman yang kau sentiasa dilihat oleh Allah. Boleh ingat? Maknanya oke, itu iman yang bagus. Jangan iman talqin. Pada mulanya kita perlu juga iman talqin. Perlu iman talqin, iman ilmu pula. Maksudnya kau perlu juga ikut, kau belajar, kan? Kau belajarlah. Lepas itu naik kau sampai bikin ilmu, bikin ayat hakikat. Yang tinggi lah. Iman ilmu selepas iman talqin. Ini juga belum selamat. Profesor Aminah, pelajar University Al-Azhar, dia mengumumkan sholat Jumat di Tokyo. Perempuan jadi imam. Ya, itu iman ilmu. Dia tahu tapi dia tak buat. Profesor ini profesor. Mana? Bolehkah imam perempuan? Allah Akbar. Sian kan? Sian Pak. Itu iman ilmu tak lagi selamat. Ada berapa orang celaka? Lihat. Pertama, Nabi kita tahu celaka orang yang tiada ilmu. Celaka orang yang ada ilmu tak beramal. Celaka orang beramal kalau tak ikhlas. 3 orang celaka. Jadi kalau beruntung ada sampai ke peringkat menerangkan di ke sekolah tinggi-tinggi. Maknanya ruang untuk kamu cari ilmu itu sudah ada beja dengan kawan-kawan yang lain. Kan? Tidak ambil peluang. So apa lagi? Ada lagi? Ya. Lepas ini apa program kamu?
Tidak free. Belajar lah baca buku. Lepas ini ada program, tidak? Jadi baca buku lah. InsyaAllah. Pakai kaidah 4. Kalau amalkan selalu ya alim, amalkan selalu ya majid, ya majid, ya majid. Mudah. Baca selalu amal. Nah, soalan bonus ini. Biasa kalau soalan pakai surat ini kan, dia soalan yang terakhir. Jadi mata aku dikerita lah yoi. Kenapa aku untuk bacaan? Tiga terima kasih. Assalamualaikum. Kalau sulit, saya Sebagai mahasiswa, bagaimana mampu mengeluarkan cinta pada benda yang betul, menyalurkan cinta? oh hebat. Sebagai seorang siswa bagaimana menyalurkan? Ya, kita salurkan begini. Kita salurkan cinta itu supaya kita mencari sesuatu cinta yang boleh, jangan menghalang kita untuk belajar. Jangan cinta itu penghalang kita untuk belajar kemajuan pada kita punya education. Ada orang bercinta, baru semester 2, 3 sudah kawin, tapi sudah punya sekolah. Sial kan? Cinta yang boleh kau bisa terus mencapai kau punya cita-cita. Katalah ini siapa dia sana tuh, siapa yang sulit tuh, yang coba itu, siapa namanya ya? Adis, Adis, bercinta dengan si Lydia Kandau. Contohlah, dia orang bercinta, boleh bercinta, tapi jangan sampai cita-cita Adis terhalang oleh Lydia Kandau. Nah, mau kenapa cinta? Biarlah cinta itu dia terus berkembang dan sehingga mencapai satu kejayaan. Nah, itulah cara kita salur. Jangan salur ke keberangan. Tuan belasa saja itu cinta monyet. Semua ada cintanya. Nampak bersekal dia cinta. Boleh tak? Nah, jadi ingatlah apa? Boleh betul, ayah. Aduh, Pak, kalau mau belajar. Apa dia bilang? Kalau yang berarti contoh ya ini yang berat. Salah tak salah kawin, tapi kalau dapat habis sekolah lah dulu kamu terpaksa juga daripada maksiat. Itu jawabannya. Itu jadikannya alasan. So itu bukan alasan. You ada identity sendiri. You know? Kau ada protek sendiri. You cinta pun saya guys, tapi jangan buat sesuatu yang bisa mencemarkan nama saya. Jangan turutkan nafsu. Sebab kalau sudah kawin, kalau yang subur tak lama. Coba nak belajar sayang boy. Nah, jadi bagi tahu pasangan tuh ya kita cinta, tapi kita jaga Tanzila. Jom kita belajar sama-sama. Jangan main, boleh. Tapi kalau dapat, lopat. Cinta aja. Ada dia bercinta waktu kawin sudah. Ada dia bercinta sebelum kawin. Dia bilang orang zaman sekarang ini itu tak pakai. Zaman sekarang ini dia bercinta dulu. Baru dia jarang dia kawin baru lahir cinta. Jarang, kebanyakan ulang lari.
dia mesti kenal itu kan. Sekarang inilah zaman ini. Memang dulu ibu dan ayah tentukan. Kalau diam-diam ya. Misalnya, Awati, nak, kau ini ayah jodohkan kau dengan si Raman. Aduh, Wati pun bingung macam mana ini Pak. Aku sudah ada ini pesanan ini, mati lah saya ini. Tapi kata waktu itu, kena itu Pak. Masa dia terima. Akhirnya, menurut kajian kita, banyak masalah. Sebab persepahaman. Di dalam abad arena ini, dia dulu berkedar dulu, bercinta, baru dia kawin. Tapi kalau persoalan tadi, kalau kita mau jawab, masalah apa? Boleh itu boleh, kawin masa belajar. Tapi macam mana? Pelajarannya ada setengah mesti, dia tindakan out dua-dua. Ada setengah mesti tak, kawin lah. Kau beranak ya. Janji kamu periksa. Tapi kalau dapat belajar dulu. Kalau terpaksa juga, apa boleh buat lah? Kawin lah. Janji bahagialah. Oke? Ada lagi? Oke. Tambah kawin pula kau ini. Iya. Kabel. Pas kabel. Oh, dalam Islam adakah berpasangan bercita-cita ini? Itu soalannya. Sebenarnya begini. Waktu Nabi Adam dicipta di surga, dia seorang-seorang. Nah, lalu dia nampak ada burung bekasi macam sayang-sayang Pak. Dia pun pikir, wih alangkah baiknya kalau ada pasangan itu dibilang. Oh. Lalu dijelmakanlah Hawa, Siti Hawa, menurut ulama diambil dari sini. Nah, setengah ulama lah, dan itu tak apalah. Yang jelas dia bercinta, ada kawan. Ya, memang kita ini, Sayyidina Khadijah pun dia berkawan juga dengan Nabi. Namanya berniaga, betul tak? Berniaga kan? Dia berniaga di Syam. Ini Sayyidatina Khadijah, Rasulullah sebagai kawan berniaga apa? Dia dapat bagus. Oh asih diturun apa? Palan do sawot. Nah, jadi dia sudah ditawarkan. Dia sudah ditawarkan. Tapi yang dah terlanjur itu, saya nasihatkan begini. Jalan terakhir, istikharah saja. Ini mata aku. Mata aku. Ini lama mata gini. Salah nih. Seorang wanita yang tak lafazkan cinta pada lelaki dan mati dia syahid juga. Salah itu. Dia tak syahid. Seorang wanita yang mau cinta sama lelaki tapi dia tak lafazkan, lalu dia mati kan? Syahid. Syahid. Dia tidak syahid. Syahidnya ada beberapa syahid dunia, syahid akhirat. Syahid dunia akhirat. Jadi kalau seorang wanita tak tercapai cita-citanya kepada laki lalu meninggal, dia tidak kira syahid. Tapi apa salahnya? Terus teranglah. Ya, takut. Nah, saya bawa akan kisah main takut ini. Main sindir-sindir. Ya, main sindir-sindir ya. Satu lagi. Sama, oke. Jangan takut. Jangan itulah main sindir-sindir ini kan. Satu ketika ini orang sudah kawin kan. Biasa dulu apabila kawin suruh tempat lain tidur kan, keluarga rumah lain. Jadi apabila tengah malam itu lelaki menyanyi. Lelaki Pak, suaminya lah menyanyi lah. Dia bilang, aduhai sayang, kapal terbang
sedang mendarat. Itu laki. Malam pertama, malam kedua, malam ketiga, malam ke-9, istrinya jumpa ibunya. Dia kata, Bu, aku pun heran ya Bu, kalau tengah malam suamiku nyanyi. Bilang ibunya, macam mana nyanyi nak? Nyanyilah, aduhai sayang, engkau sedang mendarat. Hilangnya kesini. Jadi ibunya cakap, kalau dia nyanyi di malam, you jawab terus. Oke. Dia pun tunggulah. Jam 1 tiada, jam 2 tiada, jam 3 tiada, jam 4 tiada, jam 4 tiada sudah nyanyi. Wah, itu perempuan pula nyanyi. Aduhai bang sayang, lapangan terbang sedang bersedia. Lama kecil, lepas itu kuat, lepas kuat sudah, tak juga dia punya laki, tak juga, asal juga belakang begitu, tak juga pusing begitu, dia kuat. Aduhai bang sayang, lapangan terbang sedang bersedia. Terus jawab lakinya, kapal terbang sudah rusak. Jangan miscommunication, you terus terang. Ayo terus terang. Apa salah Khadijah terus terang kan? Allah, tapi persoalan bukan kalau dapat kita simpan dulu ya, boleh? Simpan dulu, you study, you belajar. Ya, Allah bilang, andainya pun kau aku beri jodoh, berilah aku jodoh selepas aku sekolah. Minta, jangan waktu aku sekolah dong, macam mana aku menjadi dokter, ini ya Allah, kalau aku macam mana di depan anak ini, aku mau jadi guru, ya, kita kepada Allah. Kita hanya merancang, Tuhan menentukan. Jangan kecewa kalau kita tak dapat. Wa makaru wa makarallah, wallahu khairul makirin. Parah sudah ini. You rancang dan Allah pun rancang. Wallahu khairul makirin. Perancangan Allah lebih baik daripada yang kita rancang. Ya, rancang kawin-kawin lah. Tapi tahu-tahu lain jodoh, lain kawin. Jadi kita tak salah merancang. Persoalan itu, ini benda-benda yang kita, jangan kita sensitif. Kita kena buka minda kita, ini berlaku. Mana-mana pengajian, pasal level umur kita sudah ke tahap bilang umur matang, Pak. Kan? Nah, jadi kita jangan risau, insyaallah tumpukan itu sama pelajaran, banyak zikir, banyak doa kepada Allah, baca Quran, meminta kepada Allah, ya, dan salurkanlah cinta itu kepada yang baik. Boleh tak? Supaya nanti kita dapat masa depan yang baik, ya, insyaallah. Jadi itu saja, tidak sudah, ya. Kita akan sambung kalau ada masalah lain, kalau Allah izinkan. Apapun kesimpulannya, apa yang kita dapat pada malam ini, kamu kajilah. Kaji, kalau ada baiknya simpan. Kalau yang tak baik itu buang, sudah hitung sampah sana. Jadi jangan kita menjadi orang bilang orang tak mengkaji. Kita kaji, kita proses, kita hayati. Kalau ada kebaikannya, kita ambil itu, ya. Kita teruskan dalam, kita aplikasikan pada kehidupan kita. Itu saja. Saya minta maaf bertamu dan tahniah sekali lagi langsung diundang, dan saya minta maaf kalau ada kelemahan dalam penyampaian ini. Dia bukan untuk mengajar, kita untuk memperingati antara satu sama lain. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.